Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya ada kematian semestinya menjadi pengingat dan muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan. Menjelang kematian, manusia mengalami sakaratul maut. Kita sebagai keluarga, kerabat, orang terdekat, kita menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Bila sudah keadaan yang mendadak, bisa dituntun dengan lafal Allah. Sementara itu, adapun langkah dan tindakan dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut maka jenazah mengikuti arahnya. Kedua, melenturkan persendiannya agar tidak kaku dan keras. Ketiga, meninggalkan pakaian dan perhiasannya seperti kalung, gelang, cincin, dan sebagainya, dan diganti pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta menghadapkannya ke arah kiblat. Kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Adapun hukum mengurus jenazah, yaitu fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus melibatkan dalam proses pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek, atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan bisa kita lihat di tabel. Adapun batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Bagi jenazah laki-laki 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan 5 lapis kain kafan yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, serta kain. Di sini bisa kita lihat tata cara memandikan jenazah. Mari simak videonya. Ketika ada manusia yang meninggal, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menutupkan kelopak mata jenazah. Kedua, mengatupkan mulut jenazah diikat dengan tali bila sulit tertutup. Ketiga, menutup tubuh jenazah. Lalu, persiapan memandikan jenazah. Pertama, melepas pakaian jenazah. Jenazah tidak perlu disedekapkan. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, lalu di bagian kaki, dan satu lagi melepaskan baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan digunting. Digunting mulai dari kaki bawah. Setelah lepas semua pakaian jenazah, kain yang terbentang di atasnya ditutupkan. Kedua, peralatan memandikan jenazah. Siapkan 2 buah kain tebal, kain handuk kalau bisa. Gunakan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. 1 gentong besar air yang dicampur remasan daun bidara. 1 ember kecil air yang dicampur kapur barus. Sunahnya ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil, misalnya 7.
Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup dan 2 orang lagi bertugas memandikan. Petugas yang memandikan jenazah baiknya menggunakan media perlengkapan seperti masker, sarung tangan. Gunanya sarung tangan ialah agar tidak tertular penyakit dari jenazah, agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Gunanya masker menghindari bau yang tidak enak, menghindari tertular penyakit. Ketiga, kacamata renang. Gunanya menghindari cipratan ketika proses memandikan jenazah. Handuk waslap dan celemek. Proses memandikan jenazah. 1. Membersihkan kotoran jenazah. Bersihkan lubang-lubang yang ada di kepala, seperti mata, hidung, telinga. Kedua, membersihkan kotoran yang ada di dalam perut, diurut dari dada sampai perut bagian bawah. Ketiga, membersihkan kotoran yang di dubur dengan waslap. Kedua, mewudukan jenazah. Basuh bagian yang rukun saja. 1. Basuh bagian wajah. 2. Mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. 3. Mengusap kepala jenazah, dan keempat, mengusap kaki jenazah. Cukup 1 kali basuhan saja. Ketiga, memandikan jenazah. Jenazah dalam posisi terlentang mulai menyiram dari kepala jenazah. Kedua, tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung. Ketiga, kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung. 4. Setelah selesai kemudian dibilas semua. Tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir. Kemudian handuk kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Setelah dirasa sudah cukup, ambil kain, handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan handuk yang kering yang membentang di atasnya. Selanjutnya, mengkafani jenazah. 1. Hamparkan kain sehelai demi sehelai. 2. Taburkan wangi-wangian di atas kepala dan di setiap helainya. 3. Letakkan jenazah di atas kain kafan dengan pelan-pelan. 4. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. 5. Ikatlah dengan kuat sebanyak 7 ikatan. Alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu kain kafan, 3 helai kain untuk jenazah laki-laki, dan 5 helai kain untuk jenazah perempuan. Ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Lebarnya 30 cm, kain kafan selebar 90 cm. Lebarnya 40 cm, kain kafan selebar 120 cm. Lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Ukur kain kafan panjang tubuh. Panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm. Lebar jenazah ditambah sepertiganya. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan, kain kafan digunting kain secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Yang digunakan harus ganjil. 2. Kapas. 3. Minyak wangi cendana. 4. Pengukur meteran. 5. Perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki, baju, pengikat kepala, dan cawat untuk menutupi dubur. Bagi jenazah perempuan, baju, kerudung, dan cawat. Dan yang terakhir, kapur barus. Tata cara mensolatkan jenazah bisa kita lihat di tabel di atas. Kemudian ada syarat sholat jenazah.
Dan terakhir, tata cara menguburkan jenazah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.